Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang masih menjaga kita di atas banyak kebaikan. Subhanallah, nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Maka seharusnya kita semakin mengurangi jatah usia kehidupan di dunia, semakin menjadi hamba yang bersyukur, betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur yang sebenarnya itu adalah kita menggunakan nikmat yang ada di jalan ketaatan, di jalan kebenaran, dan di jalan kebaikan. Dan di antara nikmat yang harus kita syukuri dan kita jaga penggunaannya adalah nikmat lisan. Banyak manusia yang mereka lupa untuk menjaga nikmat lisan ini. Kita bisa berbicara dengan lisan ini. Kita bisa mengungkapkan perasaan, ide, pendapat, dan seterusnya. Namun banyak manusia yang tidak menjaga lisan, sehingga mereka terancam dengan hukuman dan azab dunia ataupun akhirat. Karena Nabi pernah mengatakan, wahal yakubun nasu fi jahannam ala manakhirihim illa min hasaidi alsinatihim. Betapa banyak manusia yang dilemparkan, tersungkur dalam keadaan kaki di atas, kepala di bawah, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Karena apa? Karena ulah lisan-lisan mereka, hasil panen dari lisan-lisan atau ucapan-ucapan mereka. Oleh karenanya seorang muslim, seorang ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah, wajib untuk menjaga lisannya. Sampai Nabi pernah memegang lisannya dan mengatakan kepada para sahabat, kuffa alaika hadha, jagalah olehmu betul-betul lisan ini. Karena lisan memiliki dua mata pisau. Kalau kita menggunakannya untuk kebenaran dan kebaikan, insya Allah kita akan selamat dan bahagia dunia akhirat. Namun kalau lisan ini malah kita biarkan tanpa aturan, kita gunakan untuk yang salah-salah, untuk kesesatan, untuk keburukan, maka kita terancam dengan kesengsaraan dan kebinasaan dunia akhirat. Terlebih lagi ketika kita sudah diberi nikmat aman dan damai, hidup bersama saudara-saudara seiman, hidup bersama saudara-saudara semanhaj, seaqidah, maka hendaknya kita lebih giat lagi menjaga lisan kita. Jangan sampai kita mendolimi orang-orang yang kita cintai karena Allah itu dengan lisan kita ini. Jauhi ghibah, jauhi menggunjing, apalagi menggibah orang-orang yang berilmu, para penuntut ilmu, na'udzubillah. Jauhi juga namimah, mengadu domba, membentur-benturkan satu sama lain. Jauhi juga kadibat, kedustaan-kedustaan. Jauhi juga buhtan dan tuhmah, segala bentuk tuduhan kepada kaum mukminin. Karena Nabi pernah mengatakan, man qala fi mu'minin ma laysa fi askanahullahu radghatal khabal. Siapa yang berbicara atas seorang mukmin tanpa ada bukti nyata, dia menuduh saudaranya yang mukmin tanpa ada bukti yang jelas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan si penuduh di dalam radghatal khabal, yakni lembah di dalam neraka yang dipenuhi dengan darah-darah dan nanah-nanah penduduk neraka. Na'udzubillah. Sampai dia mau bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada saudaranya yang telah dia tuduh. Yang pasti banyak penyakit di lisan ini yang harus kita bersihkan. Banyak penyakit di mulut kita ini yang harus kita bersihkan. Dan cara membersihkannya adalah, ayo kita pupuk keimanan yang benar, kita perkuat ilmu syar'i, lebih giat lagi duduk di majelis ilmu, lebih giat lagi memuliakan para ulama, agar kita bisa merasakan dan mendapatkan keberkahan ilmu dari mereka. Kalau kita tidak berakhlak mulia kepada para ulama, para guru, para asatidzah, kalau kita tidak berakhlak mulia kepada para penuntut ilmu, orang-orang saleh, ahli ibadah, bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan dari mereka? Maka untuk mendapatkan keberkahan dan manfaat dari orang-orang yang saleh, ahli ilmu, ahli ibadah, dimulai dari kita berakhlak mulia kepada mereka. Kita muliakan mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya juga dengan kita menjaga lisan kita atas mereka. Ingat, jangan sampai kita menjadi seorang muflis, orang yang bangkrut di akhirat kelak, di mana dia membawa pahala sholat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala ini dan itu. Dia membawa pahala yang banyak dari ibadah-ibadah,
Namun ternyata di belakangnya banyak manusia yang mengantri menuntut balas kedoliman-kedolimannya. Ternyata dia telah mendolimi si fulan, si fulan, si fulan. Pernah menggunjingnya, menggibahinya, mencaci maki, menuduh, pernah memukul, pernah menumpahkan darah, pernah mengambil hartanya, pernah macam-macam kedoliman dia lakukan. Sehingga pahala-pahala kebaikan dari ibadah dan amal soleh dia habis. Diambil oleh mereka-mereka yang pernah didoliminya. Bahkan dia harus menanggung beban dosa mereka yang dia dolimi. Dan pada akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Itulah muflis, orang yang bangkrut di akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita banyak beramal tetapi sia-sia, banyak beramal tetapi malah mereka orang-orang yang mendolimi, orang-orang yang didolimi oleh kita yang merasakan pahalanya. Na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita di dunia akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Terus semangat menjaga iman dan juga duduk di majelis ilmu bersama para ulama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.